Pelatih Sintayong tampak gemas saat mengajarkan teknik passing kepada para pemain timnas Indonesia U20. Momen tersebut terlihat dalam rekaman video latihan timnas Indonesia U20 yang diunggah di YouTube PSSI. Dalam video berdurasi 10 menit itu diantaranya menampilkan momen-momen saat STY memberikan teori teknik passing dan reaksi kepada para pemain timnas Indonesia U20 di ruang gym. STY tampak begitu serius dan tegas dalam memberikan materi tersebut kepada para pemain, karena bakal menjadi modal penting bagi mereka di lapangan. Para pemain pun tampak sangat serius mendengarkan materi dari STY tersebut. Dalam latihan itu, para pemain timnas Indonesia U20 juga mendapatkan latihan penguatan otot kaki dan penguatan fisik. Salah satu pemain timnas Indonesia U20, Frankie Misa, mengaku bersyukur bisa kembali mendapat panggilan dari tim Garuda dan dilatih oleh STY. Timnas Indonesia U20 saat ini tengah menjalani TC di Jakarta sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Pada Piala Asia U20 2023, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Piala Asia U20 2023 juga akan memperebutkan 4 tiket Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Namun Indonesia sudah dipastikan lolos karena berstatus tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Piala Asia 2023 dikabarkan digelar pada Januari 2024 mendatang. Ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia dan PSSI mengingat kontrak Sintayong habis pada Desember 2023. Sedianya Piala Asia digelar pada Januari 2024. Tanggalnya belum dipastikan, kata anggota Exco PSSI Vivin Cahyani. Piala Asia 2023 resmi digelar di Qatar setelah Cina memutuskan mundur sebagai tuan rumah akibat COVID-19. Jadwal Piala Asia 2023 yang tadinya akan bergulir pada 16 Juni hingga 16 Juli pun diundur. Jika Piala Asia 2023 resmi digelar pada Januari 2024, PSSI perlu mencari solusi mengingat persiapan timnas Indonesia di turnamen tertinggi negara Asia itu sudah ditangani oleh Sintayong dalam beberapa tahun terakhir. Kontrak Sintayong bersama PSSI akan berakhir pada 31 Desember 2023. Ketua Umum PSSI M. Iriawan sempat membuka kemungkinan memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Namun hingga kini belum ada kepastian tentang masa depan STY. Pada akhir periode kontraknya saat ini, Sintayong punya sederet agenda padat mulai dari Piala Asia U20, Piala Dunia U20, dan SEA Games 2023. Namun untuk SEA Games, beban STY sedikit berkurang karena PSSI menunjuk Indra Safri untuk menangani skuad Garuda di Kamboja. Supporter skuad Garuda menaruh harapan kepada juru taktik 52 tahun itu guna meraih gelar pertamanya sejak ditunjuk menukangi timnas Indonesia pada akhir 2019 silam. Sudah 4 tahun Sintayong belum juga mempersembahkan trofi. Pencapaian Sintayong sejauh ini adalah membawa timnas Indonesia runner-up Piala AFF 2020. Kemudian ada pula medali perunggu pada SEA Games 2021 lalu. Piala Asia U20, Piala Dunia U20, dan Piala Asia Senior 2023 sejatinya menjadi panggung Sintayong untuk membuktikan kualitasnya sebagai ex-juru taktik level Piala Dunia. Bukan tak mungkin kontrak STY akan diperpanjang hingga Piala Asia untuk mematangkan persiapan yang sudah dibangun timnas Indonesia. Langkah pelatih sementara timnas Indonesia U23 Indra Safri untuk meraih medali emas SEA Games 2023 tampaknya akan sulit.
sebab ada aturan baru yang membuat Indra Safri harus memutar otak untuk mempersiapkan pasukannya dalam turnamen yang digelar di Kamboja. Berdasarkan laporan dari Soha VN, Kamboja sebagai tuan rumah SEA Games 2023 telah mengubah aturan untuk cabang olahraga sepak bola putra soal pembatasan usia pemain, di mana setiap negara peserta hanya memperbolehkan mendaftarkan pemain berusia 22 tahun yang lahir pada 1 Januari 2001 dan setelahnya. Selain itu, semua peserta juga hanya bisa menggunakan 2 pemain senior yang berusia di atas 22 tahun. Tentunya aturan ini membuat Indra Safri harus berpikir keras untuk memilih pemain yang sesuai dengan kriteria aturan tersebut. Panitia penyelenggara SEA Games ke-32 telah mengumumkan aturan sepak bola putra. Oleh karena itu, tim akan menggunakan pemain U22 yang lahir pada 1 Januari 2001 atau setelahnya, tulis pernyataan Soha VN. Menurut negara tuan rumah Kamboja, setiap tim hanya dapat menambah 2 pemain lagi yang berusia di atas 22 tahun, bukan 3 pemain seperti pada turnamen sebelumnya, tambah pernyataan itu. Pada edisi sebelumnya, yakni SEA Games 2021 edisi ke-31 di Vietnam, cabang olahraga sepak bola putra menerapkan usia di bawah 23 tahun bisa didaftarkan dan diperbolehkan memakai 3 pemain senior di atas 23 tahun. Meskipun aturan U22 plus 2 pemain senior pada edisi tahun ini pernah diterapkan pada 2019 lalu yang berlangsung di Manila, Filipina.